Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب, sebentar, Fon. طيب, نواصل في شرح كتاب التذكرة أو تذكرة السامع والمتكلم للحافظ بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن جماعة رحمه الله تعالى المتوفى سنة 23 و700 من الهجرة النبوية أو 33 عفوا 33 و700 من الهجرة النبوية. Masih dalam adab seorang pengajar terhadap pelajarannya. Qala rahimahullahu ta'ala as-sabi'. Adab yang ketujuh dari seorang pengajar terhadap pelajaran yang dia ampuh. Kata beliau, ayyasuna majlisahu anil laghati. Ayyasuna majlisahu anil laghati fa innal taib. Ini kayaknya terbalik ini. Fa innal laghata atau fa innal ghalata tahtal laghat. Nah, ini peribahasa ya. Wa raf'il aswati wa ikhtilafi wijhatil bahthi. Kata beliau rahimahullahu taala, hendaknya seorang pengajar menjaga majelisnya dari al-laghat. Ya. Al-laghat itu apa namanya? yakni pembahasan yang apa ya, kalau kita mungkin bilang yakni bahasan yang tidak berhubungan dengan materi, ya. 6. Fa innal ghalata tahta al-laghat. Karena al-ghalat, kekeliruan, itu lahir dari al-laghat. Ini apa namanya? Ungkapannya. Fa innal ghalata tahta al-laghat. Karena al-ghalat, kekeliruan, itu lahir gara-gara al-laghat. Al-laghat ini bentuknya yakni kekeliruan dalam berbicara. Imma dikarenakan imma masuk di dalamnya bentuk al-laghat adalah mungkin bercanda, ya, bercanda. Kemudian masuk dalam kategori al-laghat adalah berbicara ngelantur, ya. Al-laghat itu berbicara ngelantur, bahasnya materinya apa, bahasnya apa, atau misalnya membahas hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, yang sifatnya nilai ilmiah. Misalnya dia bahas masalah apa, dia bahas masalah koran, ya, koran hari ini dibahas, isinya gini gini gini. Nah, ini al-laghat, ya, ini al-laghat. Jadi al-laghat adalah yakni kekeliruan dalam berbicara ataupun dalam membahas. 6. Apakah sifatnya bercanda, ataukah misalnya mengucapkan ucapan yang tidak pantas, tidak layak diucapkan, ya, baik yang sifat makruh, yang sifatnya makruh apalagi haram, ataukah masuk di dalamnya ucapan yang apa namanya, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ini al-laghat. Ini berbicara terlalu banyak. Berbicara terlalu banyak dan tidak berkenaan dengan apa yang sedang dibahas. Itu laghat namanya. Jadi kadang dia mungkin dia intermezzo keluar pembahasan, tapi terlalu banyak justru. Dia apa namanya, berbicara tentang ini, tentang itu, kesana kemari, itu al-laghat namanya. Kata beliau, fa innal ghalata tahta al-laghat. Karena apa namanya, kekeliruan itu lahir dari al-laghat. Nah, kemudian hendaknya dia menjaga majelisnya ar-rafil aswat, meninggikan suara. Baik dianya maupun orang yang hadir. Kalau ada orang yang hadir meninggikan suara, dihardik. Sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Sebagaimana dia juga hendaknya tidak meninggikan suara. Karena itulah para ulama atau dalam majelis di kalangan para ulama terdahulu ada namanya al-mustamli. Ya, al-mustamli itu orang yang menyambung suaranya guru. Ya. Jadi guru tidak memaksakan diri untuk meninggikan suara, tapi ada mustamli.
yang nanti menyambung suaranya sampai ke belakang, dihadiri oleh 20.000 orang, ya, dan tentunya zaman itu tidak ada pengeras suara, ya, maka si guru berbicara normal, tidak mengangkat suaranya secara berlebihan, yakni mengangkat suara lebih dari kadar biasanya, ya, namun disambung kemudian orang yang mendengarkannya menyambung suaranya sampai ke belakang. Itu namanya al-mustamli. Nah, maka dia hindarkan majelisnya dari meninggikan suara. Waqtilafi wajhatil bahas, dan ikhtilaf, berbedanya sisi-sisi pembahasan. Berbedanya sisi-sisi pembahasan. Nah, ini dalam satu pembelajaran dia membahas masalah ini, kemudian pindah ke masalah itu, pindah masalah ini, pindah masalah itu, membuat orang tidak fokus. Membuat orang pendengarnya sendiri tidak fokus. Nah, ini tidak disarankan. Ini kalau mengajar dalam satu disiplin ilmu, fokus ke situ. Kalaupun keluar dari disiplin ilmu tersebut, ya ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dia mengajar tafsir ayat, ada dibutuhkan keterangan dari sisi bahasa, maka dia sebutkan tentang yang dia mengambil yang dibutuhkan dari sisi bahasa. Berkenaan dengan ahkam, dia mengambil sedikit tentang berhubungan dengan fikih ayat tersebut, dan seterusnya. Dia mengambil secukupnya dan tidak kemudian melebar kemana-mana. Ini namanya ikhtilaf wijhat al-bahas. Nah, waqala Rabi', ya, Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, salah seorang murid senior dari Imam Syafi'i. Ya, qala Rabi' ibn Sulaiman, Rabi' di sini adalah ibn Sulaiman al-Muradi. Kana Syafi'i rahimahullah idza nadharahu insanun fi mas'alatin fa'adala ila ghairiha yaqulu nafrughu min hadhihi al-mas'alah thumma nasiru ila ma turid. Ya, kata Syafi'i, kata Rabi', Imam Syafi'i rahimahullah kalau lagi berdebat, ya. Berdebat yang dimaksud di sini diskusi, ya. Yang dimaksud di sini nadharahu, yakni berdiskusi, tukar menukar argumen, ya, untuk menguatkan apa yang dia pilih. Dan ini amalan seperti ini lumrah, hal yang lumrah di zaman para ulama al-mutaqaddimin, terkhusus di kota Baghdad. Nah, Syafi'i rahimahullahu taala, kalau ada seorang yang munadharah dengan beliau, berdiskusi dengan beliau dalam suatu masalah, misalnya dalam satu permasalahan, mereka sudah mulai membahas bertukar argumen. Fa'adala ila ghairiha, kemudian lawan debatnya ini, lawan diskusinya ini ingin pindah kepada masalah yang lain, yakni membuka pembahasan yang baru, maka Syafi'i rahimahullah mengatakan nafrugu min hadhil masalah. Tunggu dulu, kita selesaikan dulu masalah yang kita ngobrol ini. Setelah selesai, dapat kesimpulannya, baru kita pindah ke masalah lain yang kamu mau bahas. Terserah kamu yang mana, tapi selesaikan dulu ini. Jangan ini belum selesai sudah pindah ke sana. Nah, ini diantara cara diskusi yang tidak baik. Dia sudah kalah dalam diskusi, atau dia mungkin sudah dipatahkan argumennya, kemudian tiba-tiba dia pindah kepada masalah yang lain. Ya, ini perjelas dulu di sini. Kamu terima atau enggak terima? Selesaikan permasalahan di sini, baru pindah kepada yang lain. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yatalattafu fi daf'i dzalika fi mabadihi qabla intisharihi wa sawarani an-nufus. Hendaknya lah dalam diskusi, ya, seorang pengajar itu yatalattaf yakni lemah lembut dulu, pelan-pelan. Fi daf'i dzalika fi mabadihi, ketika mulai menyampaikan argumennya di awal-awal diskusi. Qabla intisharihi, sebelum bahasanya meluas, sebelum diskusinya meluas, wa sawarani nufus, dan jiwa itu sudah dalam, mungkin kalau bahasanya sudah mulai panas, jadi masih dalam awal-awal, jangan langsung kemudian keras-kerasan ataupun tegas di awal. Ini mulai diskusi tersebut dengan lemah lembut, yang menyampaikan argumen sebelum nanti memuncak ada mulai menyampaikan argumen, ya, kemudian ini menyampaikan, kemudian saling menyangga dan seterusnya. Ini belakangan. Ya, ini akan naik tensinya nanti, tapi untuk awal-awal jangan baru buka diskusi sudah tensinya tinggi. Nah, kata beliau, wa yudzakirul hadirin bima jaa fi karahiyatil mumarati la siyama ba'da dhuhuril haqq. Kemudian sebelum dia memulai diskusi, atau di awal-awal memberi diskusi, kan biasanya kalau diskusi masing-masing menyampaikan dulu bahasannya, kemudian baru mereka bertukar saling mengkritisi, ya, pendapat masing-masing, ya. Nah, di saat dia menyampaikan pembahasan di awal, hendaknya dia mengingatkan yang hadir di sini, baik lawan diskusinya maupun yang hadir, ya, dia mengingatkan akan dibencinya berdebat dalam agama, umarah, al-mira, perdebatan dalam agama, ya.
Apalagi terlebih lagi yang menjadi diharamkan kalau dia tetap berdebat setelah kebenaran itu zuhur. Semua orang sudah sudah tahu, sudah jelas itu adalah kebenaran, tapi tetap menolak untuk apa? Untuk menerimanya karena kebenaran tersebut datang dari lawan diskusinya. Dia tidak mau terlihat rendah ketika mengalah di hadapan orang lawan diskusinya. Dan ini adalah akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Maka diingatkan sedini mungkin bahwa hukum asal perdebatan ya itu dilarang, hal yang dibenci. Nah, kalau memang dibutuhkan untuk diskusi semacam ini maka iya, tapi ya hal tersebut, perdebatan tersebut menjadi tercela, lebih tercela lagi kalau sudah muncul kebenaran namun sudah nampak hasilnya yang mana yang benar, mana yang salah, tapi tetap tidak mau menerima. Wa anna maqsudal ijtima'i dhuhurul haqq, dan bahwa tujuan kita berkumpul di tempat ini untuk diskusi adalah untuk menampakkan kebenaran. Yani saya dan kamu sama-sama pengen cari kebenaran. Kapan sudah muncul? Nah, itu yang kita junjung. Wa safa'ul qulubi wa talabul faidah. Ya, tujuan kita berkumpul di sini untuk meninggikan, untuk menampakkan kebenaran, ya, untuk menyucikan hati kita, dan untuk apa? Mendapatkan faidah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, wawasan, tambahan pengetahuan dari diskusi ini. Ya, wa annahu la yaliqu bi ahli ilmi ta'atil munafasa wa syahna, dan tidak layak bagi seorang ahlul ilm, seorang alim yang berdiskusi untuk untuk larut dalam munafasah, yakni persaingan yang tidak sehat. Wasyahna, kebencian. Ini al-munafasah syahna, yakni persaingan yang tidak sehat. Enggak layak. Ya, ini kalau sudah misalnya salah satu pihak sudah merasa ya saya kalah argumen saya, memang saya nggak bisa menjawab, ya sudah, jangan diteruskan. Ya, jangan dilanjutkan terus menerus sampai hatta walaupun dia sudah disanggah, tetap masih melanjutkan perdebatan tersebut. Nah, ini tidak layak dilakukan oleh seorang yang berilmu. 6. Li'annaha sababul adawati wal baghdha, karena kalau dia lakukan itu maka itu menjadi sebab permusuhan dan kebencian. Bal yajibu an yakuna al-ijtima'u wa maqsuduhu khalisan lillahi ta'ala. Bahkan selayaknya ya wajib ya perkumpulan atau majelis diskusi tersebut tujuannya adalah khalisan lillahi ta'ala, ikhlas untuk Allah Ta'ala, liyusmiral faidata fid dunya was sa'adata fil akhirah, untuk agar lahir buahnya berupa faidah di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Afwan sebentar. Baik. Summa qala rahimahullahu taala wa yatadzakkaru qaulahu taala, hendaknya semua yang hadir di situ mengingat firman Allah taala, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kebenaran, menetapkan kebenaran dan membatalkan kebatilan walaupun orang-orang mujrim membencinya. Ya, maka perhatikan ayat ini, fa inna dzalika mufhimun. Ayat ini memberikan pemahaman anna iradata ibtalil haqqi wa tahqiqil batil sifatu ijramin, bahwa keinginan seorang untuk membatalkan kebenaran dan mengokohkan kebatilan itu adalah perbuatan mujrim, falyahdhar minhu, hendaknya diwaspada darinya. Yani siapapun yang berdiskusi hendaknya dia pasang ayat ini baik-baik di depan matanya. Yani kapan sudah nampak kebenaran, yang salah sudah jelas dan kamu tetap mengotor di situ, ketahuilah ya Allah Ta'ala menetapkan atau yuhiqqal haqqa, ya, mengokohkan dan mengekalkan kebenaran dan akan membatalkan kebatilan, cepat atau lambat. Ya. Maka tidak ada gunanya kamu
tetap mengokohkan yang sudah salah, tetap membela yang sudah salah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala akan membatilkan kebatilan. Akan menafikan hal tersebut. Dan tidak ada gunanya kamu berusaha untuk terus menutupi kebenaran, karena Allah apa? Yuhiqqal haq. Dia yang mengekalkan, menetapkan kebenaran itu tetap selalu ada. Baik, ini masalah diskusi. Di sini kelihatannya penulis rahimahullahu taala dalam adab yang ketujuh ini, walaupun di awalnya beliau menyebutkan secara umum, namun kemudian dalam pembahasan beliau kelihatan fokus ke masalah diskusi, adab-adab dalam diskusi. Nah, perlu diketahui sebagai basic dalam diskusi bahwa tujuan diskusi itu ada dua. Tujuan diskusi itu ada dua. Ya. Kebanyakan orang yang mengadakan diskusi ataupun perdebatan masalah, ya, kebanyakannya mereka memandang bahwa tujuan diskusi itu cuma satu, yaitu mencari siapa yang benar, siapa yang salah, ya, mana yang lebih kuat argumennya dan siapa yang kurang kuat argumennya. Nah, ini betul tujuan primer dari diskusi. Tujuan utama dari diskusi adalah mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itu tujuan utamanya. Ya, tujuan utamanya mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih tepat, mana yang tepat tapi mana yang lebih tepat. Mana yang benar dan mana yang paling benar. Atau tergantung jenis diskusinya, bisa jadi mana yang batil, mana yang hak, mana yang syirik, mana yang tauhid, ya tergantung apa yang didiskusikan. Tapi secara umum tujuan utama diskusi memang adalah melahirkan satu yang benar. Mengetahui siapa yang benar di antara dua kubu tersebut. Ini tujuan utamanya, tujuan primernya. Tapi ingat, diskusi juga ada tujuan sekundernya. Ada tujuan yang kedua. Yani kalau kita tidak bisa mencapai tujuan yang pertama, maka minimal tujuan yang kedua terpenuhi. Apa dicapai? Apa tujuan yang kedua? Ya. Syinqiti rahimahullahu taala sebutkan dalam Adabul Bahthi wal Munadharah, seingat saya. Tujuan yang kedua adalah untuk mengokohkan atau setelah selesainya diskusi masing-masing dari kedua belah pihak tetap berada di pendapatnya masing-masing. Tidak ada yang pindah pendapat. Tetap mereka berada di di pendapat mereka masing-masing dan mereka saling menghargai. Yani tidak bisa dipastikan mana yang benar dari dua kubu ini sehingga apa? Masing-masing dari kubu tetap berada di kubunya di pendapat asalnya. Namun kalau seperti itu apa manfaatnya diskusi? Manfaatnya adalah mereka sekarang sudah saling menghargai. Kenapa? Karena kebanyakan pelampauan batas kepada orang yang berbeda pendapat kepada kita, kebanyakan kezaliman yang kita arahkan kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita, itu kebanyakannya karena kita nggak tahu kenapa dia melakukan itu. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia seperti itu? Kenapa? Karena manusia itu cenderung, ini termasuk kekeliruan tentunya, cenderung menutup diri dari sesuatu yang dia tidak sesuai dengan dirinya. Ya, cenderung untuk menutup diri dari sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya. Kita tidak berbicara mengenai tauhid dan kesyirikan, tapi dalam masalah amaliyah, dari sisi apa? Dari sisi amal, aplikasi, ibadah yang sifatnya apa? Perbuatan amaliyah. Ya. Terkadang kita mengingkari amaliyah ibadah orang lain, ya, bukan karena kita tahu betul itu salah, tapi karena kita nggak mau tahu. Ya, pokoknya ini yang saya lakukan yang benar, yang lainnya salah berarti. Nah, seperti diucapkan oleh sebagian pepatah di kalangan pepatah orang Arab, al-mar'u aduun lima jahilah, bahwa seorang itu akan memusuhi apa yang dia tidak tahu. Nah, maka dengan diskusi ini akan tersingkap bagi kedua belah pihak argumen lawannya. Oh iya, ternyata sudut pandang dia seperti ini ya. Tapi saya tidak kepikiran, saya sekarang tahu sudut pandang dia seperti ini, tapi tetap saja bagi saya itu kurang kuat. Tapi setidaknya dia sudah tahu, oh ternyata sudut pandang dia seperti ini. Ya, sudut pandang dia seperti ini. Jelas ya? Nah, atau misalnya nih, saya kasih contoh. Dalam mengusap kepala dalam wudhu misalnya. Secara umum kan ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang syah walaupun satu helai satu lembar rambut, atau bahkan kalau dia botak sedikit saja bagian kepalanya diusap itu sudah syah, ya, walaupun cuma satu helai rambut seperti ini toh selesai, syah. Ada yang mengatakan harus semuanya, ya, harus semuanya diusap, dan ada yang mengatakan cukup 1/4-nya saja. 1/4. Kapan sudah 1/4 rambut diusap maka sudah syah. Kalau kurang dari 1/4 maka tidak syah. Kan begitu. Nah, ini mungkin ketika seorang mengatakan inilah yang benar, yang lain yang salah, ya. Ketika terjadi diskusi, ketika tidak ada diskusi mungkin dia tidak tahu ini kok bisa ada seperti ini. Kok dia berpandangan seperti ini? Kenapa dan seperti itu?
Nah, tapi ketika dia diskusi, kemudian masing-masing menguraikan argumennya, maka apa? Oh iya, ternyata ya bisa lah masuk dari sisi ini, memungkinkan dari sisi bahasa, memungkinkan dari sisi ini, bisa ada wajhatun nazar seperti ini, bisa masuk sudut pandang di sini. Oh, ternyata dia mensohikan hadis yang saya lemahkan. Dia sohikan, saya lemahkan. Oh, ternyata dia sohikan. Sehingga apa? Kalaupun di ending diskusi tersebut tidak ada yang menyeberang ke pihak sebelah, maka ya hasilnya ketika masing-masing tetap kokoh pada pendapatnya, apakah itu berarti tidak ada manfaatnya diskusi, tidak ada buah yang dilahirkan? Kita katakan ada, yaitu buahnya adalah buah yang yang kedua, yaitu masing-masing saling menghargai pendapat orang lain. Jelas ya? Ini faedah yang sangat penting berkenaan dengan diskusi. Jadi tujuan diskusi tidak selamanya untuk menetapkan satu yang benar dan yang lainnya salah, tapi ada tujuan yang kedua, kalau tidak bisa terwujud yang itu adalah masing-masing tetap berada dalam pendapatnya dan saling menghargai. Saling menghargai. Baik. Qala rahimahullahu taala as-samin. Adab seorang pengajar pada pelajarannya pada adab yang ke-8. Ayyazjura man ta'adda fi bahthihi aw dhahara minhu ladadun fi bahthihi aw su'i adabin aw tarku insafin ba'da dhuhuril haqq. Iya. Yang ke-8 adalah hendaknya seorang pengajar menghardik atau yazjur. Yazjur itu ya menghardik atau menegur dengan keras. Ya. Saya tidak tahu hardik mungkin agak keras ya. Ya, mungkin menegur dengan keras gitu ya. Yazjura menegur dengan keras. Siapa yang ditegur dengan keras? Man ta'adda fi bahthihi. Murid, santri, pendengar ya yang hadir di pengajian yang tak ada melampaui batas dalam pencariannya. Dalam apa? Pencariannya. Ya. Au dhahara minhu ladadun fi bahthi, atau nampak darinya ladat keras kepala dalam bahasnya. Au su'i adab, atau dia apa? Buruk adabnya kepada pengajarnya. Atau tidak insaf, tidak bersifat insaf ketika kebenaran sudah muncul. Sudah didapat kebenaran dan tidak bisa mengelak lagi, namun tetap dia nolak, ya, tetap dia mutar ke sana kemari, ini butuh dizajar, butuh diperingati dengan keras. Ya. Misalnya dia bertanya kepada seorang guru, dia pengen tahu masalah. Misalnya dia, Syekh, apa hukumnya ini? Ya Ustadz, apa hukumnya ini? Ya. Kemudian Ustadznya menjawab seperti ini. Kemudian dia mengatakan apa? Tapi ya, tapi ya Syekh, Syekh Fulan mengatakan seperti ini. Ustadz Fulan mengatakan seperti ini. Nah, ini ta'adda fi bahsihi. Nah, ya nih, kalau kamu dalam makom bertanya, tidak layak kamu sebutkan nama pengajar lain di majelisnya Ustadz tersebut. Itu bukan termasuk adab. Kalau kamu menyebutkan hal yang lain, pendapat yang lain, jangan sebutkan nama. Ya, dan ini termasuk bentuk kedurhakaan kepada guru. yakni memberikan haraj. Haraj itu membuat gurunya itu serba salah. Dilema. Wah, dia sebutkan nama Syekh. Dia sebutkan nama Ustadz. Ustadz itu guru saya lagi. Saya mau sanggah gimana? Saya nggak mau sanggah juga. Ya gimana? Saya nggak sependapat. Tapi kalau saya sanggah juga nanti dikira begini. Itu memberikan haraj kepada guru. Tidak selayaknya. Itu tidak boleh. Itu tak ada fi bahthi. Harus ditegur. Ditegur. Kamu kalau mau ditegur dengan keras, ya diajarin bahwa tidak layak seperti itu. Ya kamu kalau mau sebut pendapat ustadz lain, ya kamu ke ustadz lain saja belajar. Atau kamu ikut aja pendapat itu. Ngapain nanya kalau kamu sudah tahu pendapat ustadz ini seperti itu? Ngapain nanya ke saya? Kan begitu. Bisa ditegur dengan keras seperti itu. Tidak ada masalah. Itu min babil adab, min babil ta'dib, mengajar orang untuk beradab. Ini ta'adda fi bahsihi. Ya, maka jangan menyebut nama alim lain di majelis alim itu. Ini kan tidak sopan. Kan begitu, tidak sopan. 6. Sama seperti kamu datang ke pedagang, ada orang menjual seperti ini, kemudian dia kasih harga sekian, terus kamu bilang, tapi di toko sana harga yang segini, itu kan tidak sopan. 6. Atau ladadun fi bahsihi, atau keras kepala, sudah dijawab seperti ini, tapi masih ngotot, tapi begini sih. Ya. Atau dia mengatakan, tapi Syekh, ya Ustadz, jawaban Anda itu bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Ini kan kurang ajar, kan begitu. Bisa-bisanya dia menghukumi gurunya itu melanggar, menyelisih firman Allah Ta'ala. Itu kan hukum vonis yang terlalu keras. Ya. Maksudnya bagaimana bisa kamu mengatakan saya insya Allah tidak akan menyelisih Quran dan Sunnah, kemudian dengan gampangnya dia mengatakan, tapi Ustadz, pendapat Anda itu menyelisih hadis, menyelisih Quran. Ini bahasa yang tidak beradab. Ini ladad, ya, keras kepala, atau ta'adda fi bahsihi, ya, melampaui batas dalam pencariannya. Tidak begitu cara orang mencari ilmu. Tidak begitu cara orang mencari ilmu.
Ya. Disebutkan, diceritakan oleh sebagian masyayikh kisah tentang Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu taala. Ya. Pernah ada yang bertanya kepada beliau, saya lupa itu diceritakan kisahnya. Kelihatannya bukan dalam majelis ilmu begitu, bukan dalam majelis formal, mungkin sedang duduk-duduk. Kemudian ada orang yang bertanya tentang masalah haji, Kak. Masalah ditanya. Kemudian Syekh Abdul Muhsin menjawab apa namanya? Dengan jawaban. Jawabannya seperti ini. Kemudian ada yang nyeletuk. Ya, kalau kita bilang cokdok, ya ada orang muncul datang tiba-tiba, ya Syekh, bagaimana kalau seperti ini? Jadi saya ini menjawab pertanyaan si A. Datang si B mengatakan, ya Syekh, tapi kalau itu tadi pertanyaan kayak gini. Tapi bagaimana kalau begitu? Nah, kata beliau apa? Ya Bunai, ya, yang mananya, ya Bunai, innal ilma la yu'khadhu bihadza. La yu'khadhu bihadza. Yani ilmu itu tidak diperoleh dengan cara seperti ini. Tidak begitu caranya mengambil ilmu. Ya. Ya ini dengan mengoleksi tanya jawab saja semuanya. Ilmu itu duduk datang belajar tadarus dari awal, ya, dari dasar kemudian meningkat ke atas. Ya, dan seperti itu cara mengambil ilmu, melalui apa? Tanya jawab saja. Karena ada orang yang mungkin banyak tahu tapi semua referensinya dari tanya jawab. Nah, ini banyak kekeliruan. Kita akui, tentunya sudah jelas bahwa di antara sarana mengambil ilmu adalah tanya jawab, tapi bukan itu sarana utamanya. Ya. Bukan itu sarana utamanya. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala menyebutkan 3 kan. Yang pertama menghafal, ya menghafal. Kemudian yang kedua mempelajari matan yang dihafal dari seorang guru, dan yang ketiga yang terakhir ini apa? Bertanya. Dan bertanya ini kedudukannya apa? Menghafal itu bagaikan menanam, ya, menanam tanaman. Kemudian apa? Belajar dari seorang guru itu merawatnya, ya. Kemudian apa? Kemudian menanyakan apa yang tidak jelas, ini bagaikan apa namanya, bagaikan pupuk tambahan begitu, ya. Jadi bukan dia cara utama untuk mengambil ilmu, ya. Nah, maka ini termasuk bentuk ta'adda fi bahtsihi, melampaui batas dalam apa namanya, dalam mencari tahu. Karena itu Syekh Abdul Muhsin langsung apa, ya, mengingatkan dia. Nah, atau ladat atau keras kepala, sudah disebutkan seperti itu, tetap ngotot tapi begini tapi begitu. Karena ada juga orang yang banyak tahu, sebenarnya banyak tahu tapi tetap bertanya, imma karena ingin mengetes. Nah, ini kalau ketahuan dia ngetes, ada, walaupun kita tidak tahu isi hati orang, cuman si guru kalau lihat pertanda dia cuma ingin ngetes, itu harus dihardik. Iya. Dengan cara apa? Dicuekin sudah, suruh lanjut. Gak usah dipedulikan ucapannya. Bahkan kalau dalam sampai taraf berlebihan bisa diusir dari majelis. Kalau memang tujuannya untuk ngetes. Sebagaimana apa? Yahya bin Ma'in pernah diusir dari majelis oleh siapa? Nah, situ kisahnya Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad rahimahullah datang ke Al-Fadl ibn Dukain. Al-Fadl ibn Dukain. Ya, Yahya bin Ma'in sengaja ngetes, ya. Kemudian dia pun ditendang keluar dari majelis oleh Al-Fadl bin Dukain rahimahullah. Ya. Nah, dan kata Ibnu Ma'in, lihat ya, Ibnu Ma'in mengatakan apa, demi Allah, tendangannya Fadl bin Dukain itu lebih saya sukai dibandingkan selama saya safar ini. Lihat. Ya. Kalau orang sekarang ditendang keluar majelis, lapor polisi, gitu kan. Nah, ini lihat bagaimana keberkahan, ya. Keberkahan dari ilmu tersebut. Tapi kita kembali kepada intinya bahwa ladat melampaui batas dalam proses mencari tahu. Mencari tahu bagus dalam ilmu, tapi jangan melampaui batas caranya. Harus sesuai dengan adab, ya. Jangan juga keras kepala, ya. Ausoi adab atau adab yang memiliki adab yang buruk. Ini cakupan suul adab ini banyak ya pembahasannya, luas pembahasannya tentunya. Dan itu akan dibahas sedikit demi sedikit oleh penulis di kitab ini, ya. Nah, kita tidak perlu sebutkan apa namanya, bentuk-bentuk suul adab di sini. Kemudian au aksara siyaha bi ghairi faidah, atau ada orang yang ada audiensnya yang apa namanya, teriak tanpa ada faidah, tanpa ada manfaat. Yani berteriak tanpa ada uzur yang dibenarkan, yani tanpa ada hal yang mengharuskan dia teriak. Ya. Au asa adabahu ala ghairihi minal hadirin wal ghaibin, atau buruk akhlaknya kepada orang lain, baik kepada yang hadir di situ atau kepada yang tidak hadir. Atau kepada yang tidak hadir. 6. Buruk adabnya dalam bermajelis dengan orang lain yang hadir di situ atau yang lainnya. 6. Au yarfa'u nafsahu fil majlisi ala man huwa aula minhu, atau apa namanya, mengangkat dirinya, ya, di dalam majelis
di mana di situ ada orang yang lebih utama dibandingkan dirinya. Ya, lebih utama dibandingkan dirinya. Nah, wallahu alam, mungkin yang dimaksud di sini yarfa'u nafsahu fil majlis, yakni tempat duduk. Misalnya orang semua duduk lantai gitu. Lantai pengajarannya di atas seperti meja. Nah, dan yang duduk di lantai ini sebagiannya mungkin juga ada orang yang berilmu, ada yang ini. Tapi dia sendiri kemudian misalnya pakai bangku-bangku atau pakai kursi duduk sendiri di situ. Nah, ini juga dihardik. Disuruh turun duduk lantai bersama dengan yang lain. Jangan lebih tinggi dibandingkan yang lain, apalagi di antara orang-orang yang duduk di lantai tersebut ada orang yang lebih mulia dibandingkan dirinya, ada yang lebih berilmu dibandingkan dirinya. Au nama, atau tidur, nah, diperingati, ya, diperingati, disuruh berdiri, ya, jelas ya, disuruh berdiri atau disuruh apa? Pergi berwudu, disuruh pergi berwudu. Nah, Syekhuna Hamid Akram Al-Bukhari rahimahullah taala cerita ya bahwa beliau sebagian guru beliau itu memperlakukan orang tidur itu menyuruh berdiri, mengatakan bahwa kalau kamu tidur di majelis, merasa ngantuk di majelis dan akan tidur, kamu berdiri sendiri. Tidak usah tunggu saya suruh. Kalau kamu berdiri sendiri, kamu akan tahu kapan kamu duduk. Yani kapan sudah hilang ngantuknya, ya dia akan duduk sendiri. Tapi kalau saya yang suruh berdiri, maka kamu tidak akan duduk kecuali setelah majelis selesai. Ini daripada saya yang suruh berdiri, mending kamu berdiri sendiri. Karena kalau kamu berdiri sendiri, kamu tahu kapan harus duduk. Ya, ini ketika ngantukmu sudah hilang. Maka ini bentuk-bentuk zajar namanya. Ya, ketika ada yang tidur di majelis, jangan dibiarkan. Ini bukan masalah kasihan tidak kasihan, ini masalah penghormatan kepada ilmu, ta'zimul ilm. Ya, pengagungan, penghormatan kepada ilmu. Ya. Kalaupun memang dia betul-betul sudah ngantuk, ya sudah diberikan izin untuk keluar, kamu tidur. Ya. Di luar majelis. Nah, au tahaddatsa sama ghairihi, atau dia ngobrol dengan temannya. Gurunya menjelaskan, dia juga ngobrol di bawah. Walaupun ngobrolnya itu dengan tujuan saya cuma tanya apa yang tidak jelas. Tapi guru mau menjelaskan, ya, temanmu juga belum tentu tahu, kan begitu. Yang menjelaskan ada di depanmu, kenapa enggak tanya kepada yang menjelaskan tersebut? Ya. Jadi hatta walaupun tujuannya untuk diskusi, menanyakan yang tidak jelas, menanyakan apa yang dibahas di atas misalnya, ya, ini tidak diperbolehkan. Bukan adab dalam majelis. Kalau ada yang tidak jelas bagi kamu dan guru mengatakan jangan bertanya di tengah pelajaran, tulis kemudian diam. Lanjutkan memahami ucapan guru. Ini hal yang penting diperhatikan ketika ada yang tidak jelas dari guru, apakah mau menulis tapi gurunya terlalu cepat sehingga dia luput, jangan ditungguin, jangan dia pikirkan, jangan dia nanya ke temannya, skip di situ dulu, ya. Kemudian lanjut dia ikuti pelajaran sampai selesai. Setelah itu dia tanya, apa tadi misalnya? Ada yang kurang jelas tadi atau saya belum paham yang tadi. Baru. Jangan ketika tidak paham di tengah-tengah itu terus dipikirin, apa maksudnya tadi? Apa maksudnya tadi? Pikirannya lagi sibuk atau dia bertanya kepada temannya apa maksudnya itu? Ketika dia sibuk dengan pikirannya atau bertanya kepada temannya, gurunya lanjut menjelaskan. Jadi semakin banyak yang dia tidak tahu. Kenapa? Yang tadinya dia tidak tahu satu, menjadi dua, menjadi tiga, gara-gara dia sibuk memikirkan itu di dalam hatinya sendiri, dalam benaknya sendiri, atau bertanya kepada temannya, yang lebih parah lagi membuat temannya juga sibuk. Maka ini tidak dibenarkan. Harus dihardik ketika ada murid yang seperti itu. Al-dhahik, atau ketawa. Ya. Atau ketawa. Yani tidak selayaknya perkara-perkara agama itu ditertawakan. Perkara-perkara agama itu ditertawakan. Nah, kecuali tentunya dalam momen tertentu yang ya sebagaimana Nabi SAW kadang mizah, kadang bercanda dengan sahabatnya. Nah, tapi sudah disebutkan di awal bahwa ini tidak selayaknya diperbanyak dalam majelis. Kadang-kadang saja. Nah, ala kulli hal tidak selayaknya orang tertawa dalam majelis. Nah, apalagi kalau menertawakan gurunya, menertawakan cara gurunya menyampaikan materi misalnya, ini tidak dibenarkan. Kalau kamu nggak suka, tinggalkan. Kan begitu, ibarat makanan. Ya, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karyahu tarakahu. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan, kan begitu. Kalau beliau suka beliau makan, nggak suka beliau pergi. Yani kalau kamu nggak suka dengan caranya seorang guru mengajar, ya nggak usah hadir. Nggak ada yang paksakan juga. Ya, kalau kamu tidak suka, tinggalkan. Kamu suka, biar duduk dengar diam. Ya. Awistahza bi ahadin minal hadirin, atau mengejek, mengolok-olok salah seorang yang hadir. Ada temannya ditanya, enggak tahu, diketawain. Ini enggak beradab.
Apanya yang lucu? Ada seorang muslim kita yang nggak tahu diketawain. Kan begitu. Ini tidak beradab menertawakan teman belajarnya yang tidak tahu ketika ditanya. Ya. Ini tidak beradab. Jelas ya? Maka ini yang seperti ini ditegur. Kenapa kamu tertawakan temanmu? Harus ditegur seperti ini. Au fa'ala ma yukhillu bi adabi thalibi fil halqa. Atau dia melakukan hal-hal yang menyelisihi adab penuntut ilmu di dalam halaqah. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Di antaranya atau dia bermain-main dengan bermain-main dengan pulpennya, ya, bermain-main dengan pulpennya, ataukah misalnya memangku buku di atas kakinya bersilah, kemudian taruh buku di atas betisnya. Ini juga tidak beradab. Kenapa buku ditaruh di kaki? Ya, ambil meja, ambil tas ya, tas di atas lututmu, baru pasang buku di atas situ. Bukan buku rapat ke betis. Ini tidak beradab. Ya. Ditegur yang seperti ini. Atau dia bawa banyak buku, dia pakai meja yang di atas meja cuma buku tulis, buku yang lain di lantai. Ini juga ditegur. Nggak boleh taruh buku agama di lantai. Diangkat. Nah, atau misalnya dia menjadikan bukunya sebagai alas dan semacamnya, ini semua ditegur. Atau memanjangkan kaki tanpa ada keperluan. Ya. Memanjangkan kaki tanpa ada keperluan. Atau dia memeluk kedua lututnya. Duduk sambil memeluk kedua lututnya, duduk IKA namanya, duduk IKA yang terlarang. Ya, ini semua ditegur ketika ada adab-adab seperti ini yang dilanggar oleh si murid. Ya, kata beliau, wa sayati tafsiluhu insyaallah. Ini nanti akan datang di adab-adab seorang penuntut ilmu. Hadza kulluhu bisyartin atau bisyarti alla yatarattaba ala dzalika mafsadatun tarbu alaihi. Semuanya dilakukan, yakni teguran yang keras harus ditujukan kepada mereka semua selama tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Ya, tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Ini wallahu a'lam bishawab. Bentuk, sayang sekali beliau tidak menjelaskan di sini contoh mafsadat yang lebih besar. Apa misalnya mafsadatnya? Ya, cuman satu hal yang penting, jangan karena tidak enakan, kemudian dia tidak menegur. Ya, dia tidak menegur. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa biarlah penuntut ilmu seperti sekarang kan, ya memang seperti itu sudahlah. Kalau semua penuntut ilmu yang seperti itu kamu tegur, nanti mereka semua kabur dari majelis ilmu. Enggak boleh seperti itu. Ya, hatta walaupun tertinggal satu orang saja, yang penting dia beradab, itu lebih berberkah dibandingkan banyak orang tapi tidak ada adabnya. Ya. Maka jangan sampai adanya kemungkinan orang itu meninggalkan majelisnya, ya, kemudian dia tidak menegur mereka dengan alasan nanti dia meninggalkan majelis. Ini tidak dibenarkan seperti ini. Bisa jadi kalau alasan yang disebutkan di sini oleh hal yang disebutkan di sini oleh Ibnu Jamaah rahimahullah, bisa jadi misalnya ada seorang baru datang, baru kalau bahasanya orang sekarang baru hijrah, ya. Nah, baru hijrah bahasanya orang. Walaupun hijrah ini sendiri kan, ya, baru hijrah misalnya, pakaiannya masih kayak gitu, ya, masih ini, kemudian masuk di majelis. Tapi mungkin kalau orang-orang kayak gini ditegur, dia kan sudah punya niat baik nih, pertanda Allah mau kebaikan, Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Buktinya apa? Dia datang ke majelis ilmu, alhamdulillah, nggak dipaksa, nggak apa, pengen tahu, penasaran. Nah, kalau yang seperti ini ditegur di awal kali, langsung membahas masalah pakaiannya, masalah ininya, masalah itunya, ditegur, kemudian dia lari, tidak mau datang lagi setelahnya, ya mungkin ini yang bisa kita jadikan contoh sebagai apa yang dikatakan di sini oleh Ibnu Jamaah, yakni konsekuensinya lebih besar, mudaratnya lebih besar. Ya, ini karena kalau dia tidak datang lagi, itu kerugian yang besar tentunya, mudaratnya besar. Maka tidak apa-apa di awal-awal seperti itu. Tapi kalau misalnya santri sudah rutin kajian pekanan, ini sudah paham lah, ya. Apalagi kalau dia santri di pesantren atau yang sudah sering hadir majelis ilmu, ya. Kemudian, ya, yang seperti ini diberikan uzur, maka tidak boleh dikasih uzur. Terserah mau ngambek-ngambek, nggak mau datang, ya terserah. Masih banyak ustadz yang lain, saya tidak mau lagi di situ karena sudah dimarahi, terserah juga. Ya, yang jelas adab harus ditegakkan. Itu untuk keberkahan dan untuk pengagungan kepada majelis ilmu. Nah, summa qala rahimahullahu taala wa yanbaghi ayyakuna lahu naqibun fatinun kayyisun daribun yurattibul hadirin wa man yadkhulu alaihim ala qadri manazilihim. Dan hendaknya seorang guru itu memiliki naqib, ya, pengganti. Ya, ini mungkin kalau sekarang kalau anak kecil ngaji itu, ya, ada gurunya di depan, ada satu yang
lihat-liatin kalau ada yang ngantuk, ada yang apa, itu nakib. Ya, kurang lebih seperti itu. Orang dewasa juga membutuhkan nakib. Ada guru mengajar, nah ada petugasnya. Ya, dia hendaknya, ya mungkin kalau kita bilang sekarang apa ya, asisten ya, asisten. Ya. Jadi seorang seorang guru itu hendaknya seorang guru memiliki nakib. Yang mana nakibnya itu harus fatin. Ya, apa namanya? Cerdas. Ya, kayyisun daribun. Ini semua apa namanya? Fatin dengan kayyis sama ya, cerdas. Ya. 6. Daribun. 6. Yurattibul hadirin wa may yadkhulu alaihim ala qadri manazilihim. Dia mentertib, dia yurattibul hadirin, ya, dia apa namanya? Bisa mengetahui, ya, mentertib, mengurutkan atau menempatkan al hadirin sesuai dengan manazilihim, kedudukan mereka. Wa may yadkhulu alaihim ala qadri manazilihim. Ya. Masalan, kalau kita mungkin bisa bisa wallahu alam, ini bisa mungkin kita arahkan ke masalah. Ini mustawa, ini ngumpul semua di sini. Ini yang di atasnya, level berikutnya di sini semua. Berikutnya di sini, supaya tidak nyampur, ya, mustawa yang berbeda di satu majelis. Ya, ini kadang memberikan kesulitan bagi guru yang mengajar. Ya, bagi guru yang mengajar. Baik. Kemudian di antara tugas nakib, nakib ini, asistennya adalah yuqidun naim. Dia membangunkan orang yang tidur. Wa yushiru ila man taraka ma yanbaghi fi'luhu. Ya, dan dia memberitahukan kepada pengajar, ya Ustadz, itu sana santri atau yang hadir sana itu dia meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan. Au fa'ala ma yang bagi tarku, atau itu yang santri sana yang di ujung sana duduk paling pojok sana, dia melakukan hal yang seharusnya ditinggalkan. Ya, wa ya'muru bisama'id durus wal insati laha. Dan dia menyuruh orang-orang yang hadir, audiensnya itu, ya, menyuruhnya untuk apa? Menyuruh mereka agar diam mendengarkan apa namanya? Pelajaran. Ya, mungkin kalau kita panitia pengajian lah. Ya, maka di sini kita bisa lihat ya, kalau kita hubungkan dengan keadaan sekarang, ya, panitia kajian itu berdasarkan apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah, tugasnya lebih luas, bukan sekedar menjadi moderator, menyiapkan tempat, menyiapkan sound system dan semacamnya, tapi sampai dalam masalah ini, mereka mengawasi siapa-siapa yang hadir. Ya, hendaknya seperti itu. Kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan. Ya. 6. Ini mungkin kalau diterapkan ekstrim sekali, ya, dibagi sebagian orang. Tapi demikianlah demikianlah kedudukan majelis ilmu, harus dihormati. Ya, diperhatikan siapa yang tidur dibangunkan, siapa yang ini ditegur. Nah, baik, ini adab yang ke-8. Wallahu taala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu taala, at-tasi', adab yang ke-9, ayyulazimal insafa fi bahthihi wa khitabihi wa yasma'u su'ala min mawridihi ala wajhihi wa in kana saghira wa la yataraffa'u an sama'ihi fayuhramul fa'idah. Hendaknya dia selalu bersifat adil. Seorang pengajar itu harus bersifat objektif, adil dalam membahas suatu permasalahan atau ketika dia menyampaikan materi. Ya. Ketika dia membahas, ya, harus objektif, dan ketika dia menyampaikan materi juga seperti itu. Karena itulah pembahasan yang yang baik ketika dia ingin membahas suatu permasalahan, hendaknya sedini mungkin atau di awal kali membahas, dia mengosongkan pikirannya, mengosongkan dirinya dari ini tentunya kalau masalahnya masalah ijtihadiyah ya, masalah ijtihadiyah, dia ingin membahas mana yang rajih dalam masalah ini, maka selayaknya dari awal dia insaf, ya, ini tidak berat sebelah. Karena kadang ada orang membahas suatu permasalahan, dia pengen membahas suatu permasalahan, tapi dari awal di kepalanya sudah ada pendapat yang terpilih. Nah, ini akan membuat dia berat sebelah. Ketika di kepalanya dari awal sudah ada pendapat yang terpilih, kemudian dia bahas. Ini akan menyulitkan dia dalam pembahasan, dalam artian, ya, gimana dia mau membahas sementara di kepalanya sudah ada pendapat yang terpilih. Itu bukan membahas lagi namanya. Maka kalau ingin membahas dari awal, insaf dalam membahas adalah yang pertama, taib, kamu sekarang sudah mengamalkan suatu pendapat, tapi ketika engkau ingin bahas lagi,
keluarkan dulu, samakan pendapat kamu, disesuaikan dengan pendapat-pendapat lain. Yani apa yang saya pegang sekarang memungkinkan salah. Itu yang harus dia harus ingat. Apa yang saya pegang sekarang itu memungkinkan salah, sebagaimana yang saya tidak pegang sekarang memungkinkan benar. Supaya objektif. Ini insaf dalam bahas namanya. Wa khitabihi, demikian pula ketika dia menyampaikan pembahasannya, menyampaikan materi. Hendaknya dia apa? Insaf. Tidak pandang bulu, tidak apa namanya, tidak diskriminasi kepada apa namanya? Kepada yang hadir. Wa yasma'u soal min muridihi, dia mendengarkan pertanyaan siapapun yang menyampaikannya. Wa in kana shaghira, walaupun anak kecil. Yani kecil baik dari sisi umur, atau kecil dari sisi status sosial, atau kecil dari sisi yang lain. Wa yatarafa'u an sama'ihi wala yatarafa'u, dan jangan dia apa namanya, dan jangan dia gengsi untuk mendengarkan pertanyaan orang kecil, anak kecil, ya, sehingga apa diharamkan faedah dari penanya tersebut. Ini tidak layak. Nah, ini tidak layak. Kadang ada orang bertanya, tapi si pengajar ini menyepelekan orang yang bertanya tersebut. Malas dengarnya. Ya, ataupun kalaupun dia dengar apa namanya, ya karena terpaksa saja. Dan ketika dia jawabnya juga asal-asalan, tidak sempurna. Ini tidak insaf. Ya, tidak insaf. Nah, hatta walaupun yang bertanya itu adalah orang yang ada kelas dengan dirinya. Ya. Ada kelas dengan dirinya. 6. Dan apa namanya, kami mengetahui sebagian guru kami seperti itu. Ya, hafizahumullahu taala, ada orang masalah dengan dia. Ya. Yani ada sebagian muridnya yang apa namanya, ada kelas dengan dia, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu, yakni di luar, masalah di luar, masalah kelas biasa. Tapi ketika muridnya hadir di majelis dan dia bertanya, tetap dia jawab. Itu insaf. Itu profesional sebagai pengajar. Bukan karena lagi ada masalah di luar, dibawa-bawa masuk ke pelajaran, orang yang nanya tidak dijawab, atau dijawab asal-asalan, dan seterusnya. Nah, dan ini bentuk keprofesionalan seorang guru. Ya, bahwa dalam majelis tidak ada apapun yang di luar sana yang ya yang bisa apa namanya, merusak hubungan guru dan murid ini. Nah, kata beliau, wa idza ajaza as-sa'ilu an taqriri ma awradahu aw tahriril ibarati fihi li haya'in aw qusurin wa waqa'a fil ma'na abbara am muradihi wa bayyana wajha iradihi wa radda ala man radda alaihi summa yujibu bima indahu aw yatlubu dzalika min ghairihi wa yatarawwa fi ma yujibu bihi. Kata beliau, wa idza ajaza as-sa'il an taqriri ma awradahu, kalau si penanya itu tidak mampu untuk mengungkapkan pertanyaannya, karena kan ada juga orang seperti itu. Ada juga orang yang ya pengen, pokoknya maksud saya seperti ini, tapi dia tidak bisa mengutarakan maksudnya dengan bahasa yang baik, dengan pemilihan kata yang tepat. Ya, mungkin juga karena nalarnya tidak ini, atau karena kemampuan berbahasanya tidak bagus, atau opsi kata-kata yang dia miliki terbatas. Ya, sehingga apa? Dia tidak sanggup untuk apa? Mentakrir, memperjelas apa yang ingin dia sampaikan. Ya. Apakah karena haya, atau karena mungkin juga karena dia segan sama ustadznya, akhirnya ketika dia nanya sambil apa namanya, sambil ya, tegang begitu, tegang, sungkan, jadinya tidak bisa menyampaikan pertanyaan secara maksimal. Au kusurin, atau karena memang faktor kekurangan dari apa, kekurangan seperti yang kita sebutkan tadi, ya, kekurangan dirinya, nalarnya kurang, atau misalnya dianya sendiri kadang tidak paham apa yang dia mau tanyakan, tapi ada masalah cuma dia tahu apa yang dia mau pertanyakan. Ya, misalnya. Atau dia tahu tapi dia sulit untuk mengungkapkan atau tidak bisa membahasakannya atau apapun itu. Ya. Tapi wawaqa 'alal makna. Tapi apa? Si penangkap apa si guru yang ditanya sudah paham. Oh, maksudnya begini nih. Cuma dia bahasanya begini gitu ya. Tapi dia tahu. Ya, maka apa? Abbar an muradi. Maka hendaknya si guru itu membantu penanya tadi. Dia mentakbir, dia mengungkapkan maksud muridnya. Dia mengatakan, maksud kamu begini atau maksud Anda seperti ini. Ya. Wa bayyana wajha iradihi, dan dia menjelaskan sisi apa namanya? Pertanyaannya. Wa radda ala man radda alaihi, dan menyanggah orang-orang yang menyanggahnya. Ya. Maksudnya kalau apa namanya? Ketika dia bertanya dan dia tidak jelas, tidak mampu untuk menyampaikan pertanyaannya, maka dikatakan bahwa apa?
oh, mungkin maksud kamu seperti ini. Maksud kamu seperti ini, ya. Ya, mungkin yang kamu inginkan seperti ini. Mungkin yang kamu inginkan seperti ini. Ya. Setelah itu apa? Setelah diperjelas pertanyaannya, summa yujibu bima indahu. Setelah itu dia jawab. Dia jawab kalau bima indahu, kalau dia punya ilmunya. Tapi kalau dia tidak punya ilmunya, awiyat lu badali min ghairihi, atau dia menyuruh orang tersebut untuk bertanya kepada orang lain kalau dia tidak mampu menjawabnya. Wa yatarawwa fi ma yujib, dan kalau dia menjawab hendaknya dia jawab dengan menjawab dengan jawaban yang memuaskan, jangan jawaban yang menggantung, jangan jawaban yang memunculkan pertanyaan yang lain. Ya, munculkan pertanyaan yang lain. Ya, ini ya tarawwa, ini membuat orang puas. Ya. Pendengarnya itu apa? Penanyanya puas dengan jawaban tersebut. Baik. Wa idza su'ila amma lam ya'lam qala la a'lamuhu aw la adri. Fa minal ilmi an yaqula la a'lam. Dan kalau dia ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, dia ucapkan la a'lamuhu, saya tidak tahu itu. Aw la adri, saya tidak tahu. Karena di antara bentuk ilmu dia mengucapkan la a'lam. Ya, la a'lam atau Allahu a'lam dan semacamnya. Wa an ba'dihim la adri nisful ilm. Ya, diriwayatkan dari sebagian ulama ada yang mengatakan kalimat la adri, saya tidak tahu, itu setengahnya ilmu. Kenapa setengahnya ilmu? Karena itu ilmu itu terbagi dua. Ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu yang kita tahu dan ada ilmu yang tidak kita tahu. Ada ilmu yang kita tahu dan ada ilmu yang tidak kita tahu. Ilmu yang kita tahu maka kita sebutkan, ya. Sementara ilmu yang tidak kita tahu maka jawabannya adalah wallahu alam. Kalau ilmu tersebut kita tahu, maka kita sebutkan jawabannya apa. Kalau ilmu tersebut tidak kita tahu, maka jawabannya adalah Allahu alam. Maka ucapan Allahu alam atau la adri dan semacamnya itu nisful ilm, setengahnya ilmu. Itu maksud dari ucapan sebagian ulama ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza akhta al-alimu la adri usibat maqatilu. Kalau seorang alim sudah tidak bisa mengucapkan la adri, maka dia dia ditimpa dengan penyakit yang mematikan. Ya, maka terbiasa sedini mungkin mengucapkan la adri, la alam, saya tidak tahu, ya saya enggak tahu, dan seterusnya. Seorang talibul ilm sedini mungkin membiasakan kalimat ini. Wa qila bagi lil alimi an yuwarritha ashabahu la adri likasrati ma yaquluha. Seandainya selayaknya bagi seorang alim untuk mewariskan kepada murid-muridnya kalimat la adri. Ya. Likasrati ma yaquluha, karena sangat seringnya dia mengucapkannya. Ini ketika seorang guru tadi mengucapkan la adri, si murid akan mendapatkan warisan dari itu. Oh, guru saya sangat sering mengucapkan la adri, ketika dia tidak tahu, sehingga dia pun akan melakukan hal yang sama. Karena itulah disebutkan qala Muhammad ibn Abdul Hakam, sa'altu Syafi'iyya 'anil mut'ati, akana fiha talaqun aw mirathun aw nafaqatun tajibu aw syahadah? Faqala wallahi la nadri. Subhanallah. Muhammad ibn Abdul Hakam pernah bertanya kepada Imam Syafi'i mengenai nikah mut'ah. Apakah nikah mut'ah ini? Apakah ada talaknya? Sekarang kalau sudah terjadi, anggaplah sudah terjadi nikah mut'ah. Ada orang nikah mut'ah. Apakah ada talaknya? Dan kalau dia meninggal, apakah ada warisan? Ya, ataukah ada nafkah? Adakah apa? Apakah ada nafkah? Atau dibutuhkan apa? Atau syahadah? Qala wallahi la nadri. Kata Syafi'i, demi Allah kami enggak tahu. Kami enggak tahu. Lihat jawaban yang mungkin kalau ditanyakan kepada orang-orang dia akan menjawab yang ini nih. Tapi Syafi'i rahimahullah mengatakan wallahi la nadri. Ya. Demikian pula Imam Malik rahimahullahu taala pernah datang kepadanya orang dari tempat yang jauh, datang kemudian dia bertanya dengan 40 pertanyaan. Dari 40 pertanyaan tersebut Imam Malik cuma menjawab 4. Maka orang ini mengatakan, apa yang saya mau katakan kepada orang di kampung saya? Saya jauh-jauh datang dari kampung saya, datang ke Madinah khusus mendatangi Anda untuk bertanya kepada seorang Imam Malik. Ya, 40 pertanyaan terjawab cuma 4. Apa yang saya mau bilang kepada orang-orang di kampung saya? Kata Imam Malik rahimahullah, kamu bilang kepada orang di kampungmu. Imam Malik ditanya dan dia mengatakan tidak tahu. Ya. Inilah seorang alim yang berada di puncak yang tertinggi. Karena puncak yang tertinggi, ya, derajat tertinggi seorang alim adalah ketika dia tahu bahwa dia tidak tahu. Bahwa banyak hal yang dia tidak tahu.
Sehingga dia pun menjawab dengan la adri. Maka kalimat la adri ini tidak tahu sangat hanya diucapkan oleh orang-orang yang mengetahui kadar dirinya. Kata beliau, wa'lam anna qaulal mas'uli la adri la yadha'u min qadarihi atau min qadrihi kama yadhunnu ba'dul jahlah bal yarfa'uhu. Ketahuilah bahwa ucapan orang yang ditanya, saya tidak tahu, ucapan ini tidak merendahkan kedudukannya sama sekali sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Justru sebaliknya, ucapan ketidaktahuan ini justru mengangkat derajatnya. Li'annahu dalilun ala idhami mahallihi wa quwwati dinihi wa taqwa rabbih wa taharati qalbihi wa kamali ma'rifatihi wa husni tasabbutihi. Kata beliau, karena ucapan tidak tahu ini merupakan dalil, bukti yang menunjukkan akan apa? Besarnya kedudukan dia, ya. Besarnya kedudukan dia, kuatnya agamanya, takutnya dia kepada Tuhannya, sucinya hatinya, sempurnanya pengetahuan dia terhadap masalah agama, dan apa? Baiknya tasabbut dia, ya. Dia harus mengecek lagi, ya. Tidak terburu-buru untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Wa qad ruwina ma'na dzalika an jama'atin minas salaf, dan kami meriwayatkan makna yang semacam ini, yakni dari keutamaan ucapan la adri, ya, yang disebutkan tadi ini diriwayatkan dari sejumlah ulama as-salaf. Wa inna ma ya'nafu min qouli la adri man dha'ufat diyanatuhu wa qallat ma'rifatuhu li'annahu yakhafu min suqutihi min a'yunil hadirin. Kata beliau, tidak ada orang yang gengsi mengucapkan la adri kecuali orang yang lemah agamanya, minim pengetahuannya, minim wawasan keagamaannya. Ya, iya. Orang yang alergi dengan ucapan la adri dari kalangan para pengajar itu menunjukkan lemahnya agamanya dan kurangnya pengetahuannya. Kenapa? Karena dia berpikir kalau saya menjawab la adri itu akan menggugurkan Menggugurkan derajat dia di mata orang-orang yang hadir, merendahkan kedudukannya di mata orang yang hadir. Wa hadhihi jahalatun wa riqqatu dinin. Dan itu murni merupakan kebodohan dan menunjukkan lemahnya agamanya. Wa rubbama yashtahiru khata'uhu bainan nasi fayaqa'u fi ma farra minhu wa yattasifu indahum bimahtaraza anhu. Ya. Dan itu tadi keburukan yang akan didapatkan jangka pendek. Dampak buruk jangka panjangnya bisa jadi belakangan salah jawaban dia itu karena dia tetap maksa untuk menjawab, ya, justru itu belakangan jawaban salah itu menjadi masyhur, disebar oleh banyak orang, ya, sudah tersebar di tengah orang sampai ya, diketahui akhirnya si fulan ternyata seperti itu, ya, sehingga dia pun disifati oleh orang-orang dengan sifat yang dia ingin menghindar darinya. Yani tadinya dia tidak mau menjawab Allahu a'lam karena dia menghindar dari dipandang rendah oleh orang lain, dipandang tidak tahu, ya. Tapi gara-gara dia ngotot menjawab, akhirnya orang-orang memandang dia rendah. Ya, dia pun terjatuh dalam perkara yang dia menghindar darinya. Ya, dia menghindar darinya. Baik. Wa qad addaba Allahul ulama'a bi qissati Musa ma'al Khidr alaihi salam hina lam yarudda Musa al-ilma ila Allah azza wa jalla lamma su'ila hal ahadun fil ardi a'lamu mink. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendidik para ulama dengan kisahnya Nabi Musa bersama Nabi Khidr alaihi salam. Ya, ini di awal kisah menjadi sebab Musa alaihissalam mengadakan rihlah. Ya, ketika Bani Israel bertanya kepada Musa, hal ahadun fil ard a'lamu mink? Bani Israel bertanya kepada Musa, apakah ada orang di muka bumi ini yang lebih berilmu dibandingkan kamu? Kata Musa, la. Ya, maka Allah pun menegur, bal abdana Khidr a'lamu mink. Kata Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Musa ketika Nabi Musa mengatakan tidak ada yang lebih berilmu dibandingkan saya di atas muka bumi ini. Kata Allah Ta'ala, enggak, ada yang lebih berilmu dibandingkan kamu, yaitu Khidr, hamba kami Khidr. Ya, maka Allah Ta'ala menegur Nabi Musa hina lam yarudda Musal ilma ilallahi azza wa jalla. Tatkala dia tidak mengembalikan ilmu kepada Allah, yakni selayaknya dia mengatakan Allahu a'lam, saya enggak tahu apakah ada yang lebih berilmu dibandingkan saya. Bisa jadi, kan begitu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Baik, ini akhir dari bab atau adab yang ke-9. Wallahu taala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.